Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan, di mana yang seharusnya seorang ibu menjadi pelindung untuk anak-anaknya. Tetapi ini berbalik, justru malah menyakiti kedua anaknya. Yang mengerikan, jari tangan dan kaki, telinga serta alat vital sang anak dipisahkan lalu disimpan di atas meja. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah lapangan golf. Bekerjalah seorang wanita yang bernama Mutmainah alias Iin berusia 25 tahun. Iin sendiri bekerja sebagai seorang caddy golf. Latar belakang Iin, dia merupakan alumni sekolah menengah atas SMA 56 di daerah Jakarta dan lulus pada tahun 2005. Tetapi dirinya lebih memilih untuk bekerja menjadi caddy golf demi bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Dan setelah Iin bekerja menjadi seorang caddy, dia pun mewujudkan impiannya. Dengan uang hasil kerjanya sebagai caddy, dia pun sering mengajak kedua orang tuanya untuk jalan-jalan dan bersenang-senang. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009, berkenalanlah Iin dengan seorang pria yang merupakan anggota Propos Polisi Polda Metro Jaya bernama Aibda Denny Siregar berusia 45 tahun. Walaupun umur mereka selisih 20 tahun, Aibda Denny selalu memperlakukan Iin layaknya seorang ratu, yang membuat Iin akhirnya terlena. Dengan rela dia pun menyerahkan keperawanannya. Di balik sikap baiknya kepada Iin, ternyata Aibda Denny menutupi rahasia, yakni jika dirinya telah memiliki seorang istri dan anak, yang pada akhirnya Iin pun mengetahui kebohongan dari Aibda Denny. Akhirnya hubungan mereka pun putus. Namun setelah kandas kisah asmara mereka, Iin pun mengalami perubahan sikap. Dia sering melamun dan menangis. Kegundahan hati Iin akhirnya diketahui oleh pihak keluarga, yakni sang kakak yang bernama Juleha, jika adiknya telah memberikan kesuciannya kepada Aibda Denny. Sepertinya Aibda Denny pun masih belum terima jika hubungannya berakhir, di mana dia sering mengirimkan pesan dengan nada ancaman yang membuat Iin semakin tertekan dan depresi. Keluarga pun yang merasa khawatir sempat membawa Iin berobat ke paranormal, hingga pada akhirnya Iin pada tahun 2010 kembali move on dan menjadi sosok yang periang. Tetapi keluarga pun kembali dibuat kecewa olehnya lantaran Iin diketahui telah menikah siri dengan seorang security. Pihak keluarga yang tidak setuju meminta Iin untuk berpisah, dan akhirnya pernikahan siri itu pun berakhir. Sejak dari perpisahan itu, entah bagaimana, Iin pun kembali menjalin hubungan dengan Aibda Denny. Aibda Denny pun mengaku akan menikahi Iin, serta berjanji akan menceraikan istrinya. Hingga pada akhirnya, perceraian antara Aibda Denny dengan sang istri pun terjadi. Lalu pada tahun 2013, Aibda Denny menikah dengan Iin. Dari pernikahan itu pun, mereka telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama bernama Kalisa berusia 2 tahun dan Arjuna berusia 1 tahun. Di mata tetangga, rumah tangga mereka terlihat sangat harmonis dan mesra. Tidak pernah terdengar adanya keributan di antara mereka, dan mereka pun dikenal sangat ramah dengan tetangga sekitaran. Pada bulan September 2016, Iin bersama dengan suaminya pun akhirnya pindah ke sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gang Jaya 24 RT 05 RW 10 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Iin yang diketahui sejak menikah, dia pun sudah tidak bergaul dan tidak memiliki teman. Aktivitasnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Meskipun rumah tangga mereka terlihat harmonis, bukan berarti tanpa masalah. Terlihat ketika Iin sempat curhat kepada tetangga kontrakan yang bernama Maryam 54 tahun. Iin curhat merasa kesal kepada suaminya lantaran sudah 2 hari sejak Sabtu
tanggal 1 Oktober 2016, suaminya pun tidak kunjung pulang. Setelah dari curhatan itu, pada tanggal 3 Oktober 2016, jam 13.00 siang harinya, salah satu tetangga kontrakan yang bernama Karimin berusia 55 tahun mendengar suara teriakan histeris dari dalam rumah kontrakan Iin, yang dimana suara itu dari Kalisa, anak berusia 2 tahun. Namun seketika suara itu pun kembali hening. Tetapi saat memasuki sore harinya, kembali terdengar suara teriakan yang sangat histeris, diiringi suara gaduh dari dalam rumah kontrakan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Meski ada perasaan curiga, namun dirinya tidak berani menegur dan memilih untuk diam. Hingga memasuki jam 20.00, Aibda Deni datang dengan langkah tergesa-gesa, lalu meminjam obeng dan mendobrak pintu rumah. Alangkah terkejutnya ketika menyaksikan adanya noda darah di sekeliling rumah dan mendapati Iin sang istri dalam kondisi tanpa busana, duduk di atas kasur ruang tamu dengan pandangan mata yang kosong, tetapi badannya bersih tanpa adanya lumuran darah. Sepertinya dia baru saja membilas darah yang mengenai tubuhnya. Mirisnya, di sampingnya ada tubuh Arjuna, anak berusia 1 tahun yang sudah meninggal dunia dengan noda darah yang sudah mengering. Dan mengerikannya, di depan Iin dan berada di atas piring plastik dihidangkan telinga, jari tangan, jari kaki, dan alat vital dari Arjuna, anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun. Sementara Kalisa saat itu sedang menangis merintih kesakitan. Ternyata telinga itu miliknya Kalisa. Aibda Deni segera menggendongnya dan membawanya ke klinik terdekat. Kejadian ini sontak saja membuat warga sekitaran sangat heboh dan berkumpul di lokasi tersebut. Tidak lama berselang, sejumlah polisi pun berdatangan dari Polsek Cengkareng, Polres Metro Jakarta Barat, dan Polda Metro Jaya. Polisi segera melakukan evakuasi kepada tubuh anak tidak berdosa itu dan membawanya ke Rumah Sakit Kramat Jati. Sementara Iin masih dalam kondisi yang sama, yakni hanya diam dengan pandangan mata kosong. Lalu tubuh Iin yang tanpa busana ditutupi dengan mukena. Kejadian ini pun terdengar oleh pihak keluarga dari Iin. Kakaknya yang bernama Muhammad Wahidin datang untuk mendampingi Iin ke Rumah Sakit Kramat Jati. Setibanya di sana, Iin pun diberikan 2 suntikan obat penenang. Dari hasil olah TKP polisi, diduga jika Iin telah memutilasi Arjuna anaknya pada siang hari, lantaran melihat noda darah yang sudah mengering. Sementara Aibda Deni belum bisa memberikan keterangan karena masih syok atas kejadian ini. Pada sisi lainnya, Iin pelaku pun kejiwaannya belum stabil. Saat polisi menggali keterangan tetangga sekitaran, banyak yang tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka. Lantaran mereka hanya mengetahui jika keluarga itu sangat harmonis dan bahagia. Tetapi ada informasi mengenai rumah tangga mereka mulai terungkap lewat kesaksian pihak keluarga, yakni adik dari pelaku, di mana dia mengaku beberapa bulan sebelum kejadian sempat ditelepon oleh kakaknya yang mengutarakan ingin pisah dengan Aibda Deni. Iin mengaku merasa depresi dengan sikap suaminya, yang dimana sebagai kepala keluarga, Aibda Deni sangat acuh kepada dirinya dan kedua buah hatinya. Ketika menjalani pemeriksaan, Aibda Deni mengaku jika istrinya sering berhalusinasi, berbicara sendiri, dan marah-marah tidak jelas. Dari keterangan suami pelaku didapat jika 2 tahun belakangan ini Iin sedang mendalami ilmu hitam. Namun dugaan itu pun dibantah oleh pihak keluarga. Justru saling tuduh antara pihak keluarga dan Aibda Deni. Pihak keluarga mengatakan jika yang memiliki guru adalah Aibda Deni, lantaran keluarga mengetahui jika Iin pernah diajak menemui gurunya di daerah Pandeglang, Banten. Keluarga justru menyalahkan sang suami lantaran sejak menikah dengannya, Iin selalu dikekang tidak boleh bergaul, yang membuat depresinya pun kambuh kembali, di mana jika Iin pernah memiliki riwayat depresi. Sang kakak Wahidin mengutarakan jika adiknya bercerita kepadanya
Pada saat kejadian itu, Iin baru saja memakan nasi basi. Entah bagaimana, tiba-tiba saja dia merasa jika Arjuna adalah boneka. Dan dia merasa yang dimutilasi adalah boneka. Sementara pengakuan Iin saat diperiksa oleh polisi, dia melakukan itu lantaran adanya bisikan gaib. Polisi pun terus mendalami kasusnya. Pada saat di dalam pemeriksaan, pelaku ini tidak stabil kejiwaannya. Terlihat tiba-tiba dia tertawa sendiri. Terkadang dia pun normal bisa diajak bicara, namun berubah kembali pembicaraannya menjadi ngelantur. Pihak keluarga pun meminta agar Aibda Deni dipecat dari anggota polisi karena pihak keluarga menilai jika akar permasalahannya berasal dari suaminya yang selalu mengekang istrinya. Pada tanggal 10 Oktober 2016, pelaku sendiri akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Grogol untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itulah yang akan menentukan apakah pelaku mengalami gangguan pada jiwanya atau tidak. Jika tidak, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun telah menanti. Setelah menjalani perawatan selama 7 hari, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2016, tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati lewat rekomendasi Rumah Sakit Jiwa Grogol menyatakan jika pelaku ini mengalami gangguan pada jiwanya. Maka dari itu, dia dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan wajib menjalani perawatan atas kejiwaannya. Sementara guys, untuk Aibda Deni itu sendiri, gua nggak berhasil mendapatkan infonya mengenai kelanjutan apakah dia mendapatkan sanksi atau tidak. Tetapi kalau melihat kronologi awal, mereka berkenalan lalu menikah. Sebagai anggota polisi, berselingkuh saja sudah melanggar aturan di dalam kepolisian. Seharusnya Aibda Deni terkena sanksi. Mari kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan jiwa dan mental sehingga tidak sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan agama. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?